Satu kata yang paling sulit itu konsisten kayak gitu. Jadi strateginya itu ya harus sering promosi walaupun toko rame, toko sepi itu harus promosi kayak gitu. Jadi jangan jadi orang yang selalu puas kayak gitu. Kalau kita udah puas, ya wes aku wes puas kayak gitu. Jadi kita nggak kayak pengen mencari tahu apa sih kekurangannya, soalnya kita kan puas gitu. Jadi ya itu, jangan selalu puas. Jadi walaupun toko rame, toko sepi, ya harus promosi terus. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Puspitasari, alamat di Swawal, Melongo, Jepara, owner dari Anissa Floris, Anissa Seseran, dan Decoration. Sejak 2017 sih mas, cuman merintisnya itu 2015 dari online dulu, terus kayak nganter bunga sendiri pakai motor, dan 2017 aku baru bisa mendirikan toko ini. Untuk lokasinya tepatnya di shopping center Jepara yang menghadap Sungai Wiso. Gini sih mas, kalau untuk memilih bisnis ini itu awalnya nggak sengaja juga dan nggak terfikirkan juga gitu. Soalnya aku awal dari SMP itu aku udah kayak jualan terus gitu lewat BlackBerry, tapi itu bukan soal bunga. Jadi kayak jualan apapun yang bisa aku jual itu aku jual. Tapi pas aku kayak masuk kuliah di Semarang, itu aku pengen jualan juga. Soalnya kalau aku nggak jualan itu kayak jenuh gitu loh, kayak ada kurang di hidupku itu, kayak kurang gitu loh kalau nggak jualan kayak gitu. Terus aku mikir, di Semarang itu udah lengkap lah untuk baju, celana, jam, semua yang aku jual di Jepara waktu SMP, dari SMP ke SMA, itu tuh kayak di Semarang kan emang udah lengkap ya. Jadi itu aku mikir, aku kuliah di Udinus. Nah di Udinus itu kan ada banyak banget kan jualan bunga yang di Rumah Sakit Karyadi. Nah saya terinspirasi dari situ. Terus pas waktu itu juga pas Valentine, ya wis lah, aku dodol kembang wae kayak gitu. Jadi aku mulai kayak dari ujung A sampai ujung Z itu saya jalan. Saya cari supplier mana sih yang mau kasih aku harga bunga paling murah kayak gitu. Jadi ada satu floris yang berani kasih aku harga murah. Jadi ya udahlah, aku ambil supplier di sini. Jadi aku kayak minta gambar-gambarnya dia, aku jualin lewat BlackBerry ya, lewat BBM kayak gitu, lewat Instagram. Dulu nggak ada Instagram, BBM lewat BBM. Terus lama kelamaan banyak yang order, tapi lebih banyak order yang di Jepara. Jadi aku setiap hari itu aku ngirim bunga lewat travel, ke Jepara. Dan customernya itu ya ambil di kantor travelnya itu kayak gitu. Itu hampir setiap hari pasti ada orderan bunga kirim ke Jepara. Jadi aku mikir, masa sih aku kayak gini-gini doang. Jadi aku nggak mungkin, mosok aku dodol kembang tapi ngedol ke wong kayak gitu loh. Jadi makanya aku mikir, ya wis lah, aku sambil ngumpulin uang, ya udah jualan online dulu. Uang udah kekumpul, baru aku nggak langsung di SCJ. Jadi uang kekumpul itu tuh aku masih buka bunga, tapi di depan rumah. Jadi cuman depan rumahku itu teras, aku kasih ember, tak cemplung ke mawar gitu. Jadi aku kayak jualan bunga yang awalnya online ada store offline, tapi cuma di depan rumah, di teras gitu.
Nah, seiring berjalannya waktu, uang kan pasti kekumpul. Nah, aku baru bisa nyewa ruko di sini, di SCJ. Nah, pas aku nyewa ruko ini, itu kayak orang tuaku, keluargaku itu nggak pada setuju semua. Nggak ada yang setuju. Soalnya kenapa? Aku disuruh fokus kuliah yang pertama. Terus soalnya nggak mau kayak anaknya ki gagal, pendidikan gagal iki bapak ibuku gak gelem, gak oleh kayak ngono. Jadi aku disuruh fokus kuliah. Tapi kan aku mikir, aku jualan yo gak ngrugike wong tua. Aku jualan ya tidak melakukan hal negatif. Kan melakukan hal yang positif. Yo wis tak lakokke wae wong ya aku gak ngrugike orang tua, gak ngrugike orang lain kan. Kayak gitu. Aku tetap walaupun mereka gak setuju, aku tetap nyewa ruko. Dan aku nyewa ruko ini itu ya itu tadi nggak ada orang yang tahu kecuali satu karyawanku tok, lainnya nggak tahu. Terus aku nyewa ruko, di awalnya cuman satu ruko tok. Terus aku kayak bikin promosi, brosur, aku print dan lain-lain, persiapan pembukaan dan lain-lain. Itu ya pakai uangku sendiri karena orang tua nggak tahu kayak gitu. Terus brosur itu aku simpen nih di lemari. Tapi ya nggak tahu ya, itu ada ponakanku kecil ambil brosur itu tadi, dikasihnya ke orang tuaku. Pembukaan toko bunga pertama di Jepara. Ki lagi tangi turu digugah, wah dipisah-pisah ibu bapakku, ibuku. Kok iso rak ngomong mbek wong tua gini. Tapi kan piye wong wis kadung. Masa ya ditime tak balikke era. Ya tujuanku kuwi, kenapa aku rak ngomong ya ben wong tua aku ngomong, "Lah piye wong wis kadung." Nah, tapi emang aku nggak pernah disetujuin kalau aku buka usaha sendiri. Terus apalagi nggak izin sama orang tua. Padahal kan nek wong Jawa kan kudune njaluk restu, era kawin njaluk restu. Buka usaha njaluk restu, tapi aku piye ya mah njaluk restu gak disetujui, ya wis tok gak usah njaluk restu ngono. Terus aku mikir engko paling wong gak njaluk restu mesti mikire gak engko paling gak iso gak iso sukses dan lain-lain. Tapi kan aku melakukan hal positif gitu loh. Aku tidak merugikan orang lain. Ya wis ben berjalan wae kayak gitu. Dan akhirnya lama-kelamaan yang orang tuaku nggak setuju, mereka jadi setuju kayak gitu. Terus sampai karyawan saya awalnya cuma 1, terus bertambah jadi 3, bertambah jadi 6, dan sekarang ada 20 karyawan kayak gitu. Ya itu awalnya yang tidak direstui orang tua, dan ya ini saya buktikan kalau aku bisa gitu loh. Terus tidak hanya sukses di bidang ini, saya kuliah pun yang awalnya diragukan orang tua, kowe kudune fokus kuliah, ora usah kakean dodol, ora usah, wes fokus kuliah we. Tapi kuliah saya juga kumplot kayak gitu. Jadi aku tidak membuktikan bukan di pendidikan aja, tapi di bisnis juga. Tidak hanya floris, dan alhamdulillah saya berhasil buka usaha lagi, bisnis lagi, itu di bidang seserahan dan dekorasi. Di Indonesia Flores itu ada bunga asli, bunga fresh, itu ada bunga mawar, bunga krisan. Tapi ada banyak sih sebenarnya, cuman yang ready setiap hari cuman bunga mawar, krisan, dan ada bunga pikok. Itu bisanya buat buket bunga kayak gitu, untuk wisuda, untuk orang terkasih. Terus biasanya ditaruh di box, dikasih hadiah, itu juga bisa kayak gitu. Tidak hanya bunga palsu dan bunga asli, kami juga menjual dried flower yang bisa disimpan selamanya. Jadi kayak bunga asli tapi kami keringkan kayak gitu. Di Indonesia Flores juga selain bunga asli, kami menjual kayak bunga palsu, ada balon juga, ada akrilik untuk gift, dan ada frame. Terus ada buket jajan juga, buket coklat, bisa by request sih.
kalau di sini harganya juga bisa sesuai budget. Kalau untuk strategi sih yang penting gini ya, satu itu konsisten. Soalnya satu kata yang paling sulit itu konsisten kayak gitu. Jadi strateginya itu ya harus apa ya, sering promosi walaupun toko rame, toko sepi, itu harus promosi kayak gitu. Jadi jangan jadi orang yang selalu puas kayak gitu. Kalau kita udah puas, ya wes, aku wes puas kayak gitu. Jadi kita nggak kayak pengen mencari tahu apa sih kekurangannya. Soalnya kita kan puas gitu. Jadi ya itu, jangan selalu puas. Jadi walaupun toko rame, toko sepi, ya harus promosi terus. Dan promosi itu ya bisa lewat promote, bisa lewat endorse. Sekarang ada brand ambassador kayak gitu kan. Terus di Jepara kan juga udah ada kayak selebgram. Kenapa sih nggak dimanfaatkan kayak gitu? Kayak contoh ada selebgram ini, selebgram itu, ya udah disewa aja kan gitu. Promosiin toko ini, soalnya kan dia juga pasti followernya banyak kayak gitu. Jadi memanfaatkan yang ada sih. Kalau ada promote ya ikut jasa promote. Kalau ada kayak selebgram atau apa, disewa aja kayak gitu. Untuk membedakan toko ini dengan toko lain itu kembang. Bunga itu kan kadang orang itu mikir, halah dodol kembang. Erak sih. Halah dodol kembang, paling gak dodolnya ning omah, nek erak cuman online. Tapi aku tuh kayak berani untuk jualan bunga, tapi ya ada store-nya gitu. Jadi orang tuh bisa lihat. Ini kayak ada bunga ini. Jadi itu enggak cuma jualan gambar gitu. Tapi kita juga bisa kayak lihat, oh produknya Anissa Flowers apa aja sih? Oh iya, ini ada bunga ini, ada contohnya, ada reelnya kayak gitu. Pembuatannya juga mau lihat juga boleh kayak gitu. Jadi kalau cuma jualan di rumah itu kan kadang gimana ya? Kadang kayak nggak bisa fokus gitu loh. Jadi aku lebih kayak punya toko sendiri, ada offline store-nya, jadi orang itu bisa konsultasi langsung, bisa, nggak cuma lewat telepon, nggak cuma lewat chat. Jadi kan orang kan lebih enak ya kayak gitu. Soalnya kalau emang beli bunga itu banyak sih orang yang konsultasi, kayak beli bunga untuk istrinya, untuk saudaranya, untuk keluarganya kayak gitu kan, kadang ada yang butuh konsultasi kayak gitu. Sosial media yang ada dimanfaatin aja kayak gitu. Jadi kayak di Instagram kan juga ada yang iklan itu dimanfaatin aja nggak apa-apa. Tapi kadang itu ada orang yang, halah engkau paling boncos. Jadi kita itu nggak usah mikir kayak gitu loh. Jadi kalau bisnis itu ada kayak penyelesaian kayak ada uang sendiri buat promosi kayak gitu. Jadi kita nggak mikir alah engkau paling boncos gitu loh. Tapi kalau uangnya disisihin buat promosi, ya wes gue promosi me boncos me ora, sepenting kan wes usaha kayak gitu. Dan walaupun udah promosi, paling enggak kan ada orang yang lihat kayak gitu. Ada orang kayak orang itu tahu, oh ini loh Anissa Flowers, walaupun dia nggak beli, tapi kan dia tahu gitu loh. Bisa buat kayak contoh, ada orang kita kebeng ning ndi iki lho ndekne aku delok ning iklan ning Instagram ning Anissa Flowers wae, walaupun dia gak beli tapi kan dia menginformasikan ke orang kayak gitu. Jadi gak usah mikir alah aku mau promosi kok aku boncos, malah dikuntek promosi terus, gak usah mikir kayak gitu. Jadi sisihkan uang buat promosi gitu. Jadi kita nggak mikir yo kui, jadi kita nggak mikir kayak alah main-main duitnya, kan enggak, soalnya udah disisihin buat promosi kayak gitu. Kalau dibilang modal awal sih 0 rupiah ya, soalnya ya mungkin model bensin ya. Soalnya aku awalnya kan itu tadi dari florist Semarang, dari florist A sampai ke Z, saya jalan, saya cari supplier yang mana sih, florist mana sih yang mau kasih bunga aku paling murah kayak gitu. Dari situ kan corone kan aku dodol gambare wonge kan kayak gitu. Jadi kalau dibilang berapa rupiah, yaitu 0 rupiah gitu. Dari awalnya nggak punya apa-apa, dari awalnya cuman punya motor,
Dan awalnya dulu mau belanja itu sampai nyewa mobil dan lain-lain, itu 0 rupiah lah. Kalau kesulitannya sih pasti ada kesulitan. Pas aku awal buka toko florist itu aku ditipu. Pas aku mau ngisi tokonya kan pasti kan harus ada furnitur kayak gitu. Ada lemari, ada meja buat display dan lain-lain. Itu saya ditipu, Mas. Saya ditipu, janjian harus kirim tanggal segini tapi nggak dikirim-kirim kayak gitu. Terus untuk dukanya juga itu tadi, salah satunya yang tadi ditipu, salah duanya nggak direstui sama orang tua. Terus yang ketiga itu banyak karyawan yang kayak keluar masuk. Cuman kenapa sih dia keluar masuk? Cuman cari ilmu aja. Jadi aku ngajarin ngerangkai. Udah 1 minggu, 2 minggu dia keluar. Jadi kan dia cari ilmu terus dibayar doang kan. Cari lagi 1 minggu, 2 minggu keluar lagi kayak gitu. Dan itu terus sampai aku stres ya. Masa aku mau dodol kembang dewe, nggak ada temennya kan gitu kan. Jadi aku cari karyawan, tapi karyawannya ya itu tadi keluar masuk. Cuman cari ilmu tok keluar, cari ilmu tok keluar gitu. Tapi alhamdulillah kan kalau setiap ada kesulitan kan pasti ada kemudahan. Jadi ada masanya aku dapat karyawan yang setia sampai sekarang dan nggak ada karyawan satupun yang keluar dari awal 2017 sampai sekarang, nggak ada satupun yang keluar kayak gitu. Terus ya kalau ditanya kenapa kok karyawannya awet, ya itu tadi aku be karyawanku ya kok koncoku dhewe kayak gitu. Terus aku selalu menerapkan ke mereka. Aku corone kan sing mimpin ning kene. Aku rak bos, aku sing mimpin wae ya. Aku sing mimpin ning kene. Aku yo menungso, karyawanku yo menungso. Jadi nek karyawanku salah, aku nggak pernah misoi karyawanku. Kayak maksudku piye ngene gak tahu. Soalnya aku sadar aku yo manusia, aku manusia sing pernah salah, karyawanku yo tahu salah, aku yo tahu salah. Jadi setiap karyawanku melakukan kesalahan, yo wis cuma tak kandani tok, yo sementing gak usah diulangi kayak gitu. Soalnya kenapa sih kayak karyawan di luar sana sering keluar terus gak betah? Yang pertama kan mesti dia gak nyaman kayak gitu, bosnya galak lah, opolah. Tapi aku gak kayak ngono. Jadi aku luweh mementingkan kenyamanan karyawan kayak gitu. Jadi aku nek kowe salah yo wis, mesti gak usah melakukan hal yang sama kayak gitu. Jadi aku gak tahu sing kayak misah-misah karyawanku, ngono aku gak tahu. Pas awal ngerintis itu ada kayak ya ada suka ada dukanya. Dulu kan pakai motor ya, sekarang pakai motor kemana-mana pakai motor. Jadi dulu itu belum ada grab mobil, grab motor itu belum ada. Jadi setiap aku coro Jawane kulaan, pas aku kulaan, kuwi numpak aku cuman beat putih ya, beat putih. Burine iki nek aku kulaan kain buket iki gudi ditoto ning njaba ning buri. Jadi blonjonanku iki ora cuma ning buri tok. Ning buri ana, ning ngarep ana, tak cekeli ana. Soale kenapa ya kuwi mau aku ya gak duwe mobil, duwe kuwi cuman beat putih, selebore krowak sisan. Kayak ngono. Pernah juga aku DC. Wong duwe usaha kembang kok montore elek. Ya aku cuma meneng titenono wae. Cuma meneng tok. Titenono wae mengko ngono. Terus itu berulang terus pernah karena nggak ada Grab, nggak ada Gojek, ada pengiriman bunga ke Semarang. Jadi kalau aku kan di Semarang. Kalau mau pengiriman bunga kan kalau di Jepara kan tinggal tak travelin, tapi ada minta yang delivery di Semarang. Tak antar aku, tapi ada biaya ongkirnya. Tak antar aku ngelewati Genuk, ngerti dhewe Genuk banjir. Ya, Genuk banjir, kebanjiran, go kembang. Motor nek kebanjiran ya ngerti dhewe mogok kan. Wis sampai nyurung. Terus sampai pernah koyo
tengah malam itu, tengah malam ono orderan dikirim ning JNE luar kota jam 12. Kenapa gak tak kirim sesok? Soalnya sesok aku kuliah kan mikirnya kayak ngono. Tak lembur pol bengi, tak kirim paket ki ning JNE numpak motor Beat kuwi mau sing Celebrek Roa ya kan. Numpak Beat iku mau. Terus di apa ya? Di jambret ya Mas ini. Yo jambret ya. Lah iki meh dijambret wong. Tapi alhamdulillah yo gak berhasil gitu loh. Jadi pernah kayak meh dijambret, ditipu, terus dicek koncone, yo pernah kayak gitu. Terus pas belum punya toko, masih intinya belum punya toko, itu karyawanku kan cuma satu di rumah. Pas aku jualan di teras rumah, itu karyawanku cuma satu, tapi tak tinggal kuliah pulang kayak gitu. Suatu saat karyawanku yang satu itu cewek itu hamil, pesanan wakeh. Mosok ya aku mengecewakan pelanggan kan gak mungkin. Bunga sing saka omah kuwi tak guwo tekan Semarang. Kosku kebak bunga kabeh, di kamar iku kebak kembang kabeh. Jadi aku ngerangke ning kos. Sampai tagih-tagih kos iki do gremeng ngono lho. Iki ngopo sih go kembang sing akeh ngono. Ya digopo ngono. Ya wes aku bodo amat wae kan, tak rangke ning kono, tak kirim travel. Ya walaupun dihitung-hitung aku rugi ya, soalnya banyak orderan di Jepara, cuman karyawanku siji tok iku mau kuwi meteng, mosok meteng tak kon ngerangke kan gak mungkin kan. Kayak gitu. Jadi kembang tak deleh ning kos kabeh, tak rangke ning Semarang, tak kirim balik Jepara meneh. Ya nek dihitung-hitung rugi, tapi kan kene seneng ya, maksudnya kita seneng bisa menyelesaikan pesanan dengan baik kayak gitu, walaupun rugi yang penting kan nggak mengecewakan customer gitu sih. Kalau omset yo piye yo Mas yo. Aku meh ngomong ya udah bingung ya. Kalau omset sih 100 juta bisa dalam 1 bulan, 100 juta lebih bisa. Ini pesan untuk bukan hanya untuk saya tapi untuk semuanya. Jika ada kayak kekurangan bukan di toko bunga aja ya, mungkin di warung makan atau di toko pakaian atau apapun lah. Jadi kalau emang ada kayak kesalahan dari kami, contoh kayak produknya kurang bagus atau mungkin pelayanannya juga kurang bagus atau gimana, atau rasanya yang nggak enak, itu kalau bisa wajib lah untuk jangan memposting di sosial media. Jadi kita kan juga manusia, kembali lagi kita juga manusia, kita juga pernah melakukan kesalahan, ya seharusnya mending kritik dan saran itu langsung di WA-kan ke adminnya atau ke ownernya. Jadi nggak perlu kayak posting di sosial media gitu. Itu kan juga menjelekkan nama baik yang pertama, yang kedua kan kayak menjatuhkan bisnis gitu. Jadi ya kalau emang ada kekurangan dari toko apapun atau warung makan apapun atau jualan apapun, kalau emang tidak puas di customernya, ya mending langsung WA aja kayak gitu, nggak usah kayak menjelek-jelekan di sosial media, menjatuhkan. Itu menurutku kurang etis sih kayak gitu. Mending langsung di WA-kan saja. Kak, ini rasanya kurang enak. Kak, tadi produknya kurang bagus ya, gak seperti biasanya. Nah, jadi mending kayak gitu loh, jangan diupload di sosial media kayak gitu sih. Pesan dari kami gitu. Kalau untuk pesan untuk anak muda yang mau memulai bisnis, itu harus konsisten. Satu kata yang sulit dilakukan, satu kata tok, ya kui konsisten. Soalnya uang iki sing biasanya kan banyak kan, koyok koncoku, iki sering konsultasi mbek aku. Kudune bisnisku kudune kepiye sih?
nek sakmene aku ngene harusnya kepiye kayak gitu. Jadi nek menurutku kalau yang mau memulai bisnis, yang pertama itu konsisten, yang kedua itu kayak kalau kamu udah srek sama satu bisnis, contoh jualan pop es sama. Aku yakin iki dodol pop es iki kok aku iso sukses. Yo wis, kuwi ditelateni, dikonsisteni. Kadang ada orang itu kayak aku meh dodol pop es. Tapi beberapa bulan kemudian kuwi sepi. Pindah bisnis liya meneh. Genten dodol gorengan samane, dodol gorengan. Beberapa bulan kemudian iku sepi. Ganti neh dodol neh. Jadi kan nggak konsisten kayak gitu. Nah, maksudnya konsisten itu kayak gini. Contoh dodol pop es ki, dodol pop es. Aku sukses ki bakal dodol pop es sukses ngono. Lah seiring berjalannya waktu, sepi kan wajar. Jualan sepi itu wajar, tapi kita itu jangan mikir aku meh dodol liyane meneh lah ben rame. Tapi kuwi aja koyo ngono. Jadi kene mikir, kenapa sih aku dodolan pop es iki sepi? Ono apa sing ono kesalahan apa sih kok dodolanku sepi? Jadi kene iku kudu cari tahu, sepi iku gara-gara apa? Apa gara-gara promosine kurang, apa gara-gara kene nglayanine elek, apa gara-gara sing dodol iku rak genah semuanya. Jadi kita harus mengkorek itu tadi, kenapa sih kok sepi kayak gitu. Mencari kesalahan dari jualan itu tadi, bukan malah jualan yang lain, bukan ganti bisnis, tapi harus mencari tahu kenapa kok tokoku sepi. Mesti kan ada berbagai macam hal, gitu loh. Kita harus mengkorek, kenapa sih sepi. Terus kita kalau seandainya udah tahu solusinya, ya udah lakukan aja kayak gitu. Dan itu pasti terus kayak gitu. Jadi kalau bisnis ya itu konsisten. Pokoknya nek ono kejadian kok kayak sepi, ya wis cari tahu kesalahannya aja. Nggak usah kayak mikir mah dodol liyane lah sing rame, apa melu-melu koncoku dol iku rame lah, aku melu lah untuk dol iki sepi, gak usah koyo ngono. Ya wis konsisten wae dengan bisnismu sing iki, cari tahu apa kesalahannya, memecahkan dan actionnya itu tadi. Untuk harapan Anissa Floris, ya pastinya harus selalu berjaya. Terus pengen punya Anissa di berbagai macam kota sih, kayak gitu. Bukan hanya Anissa Floris, Anissa Seserahan, Anissa dekorasi. Pengen punya Anissa di seluruh Indonesia, mungkin bahkan bisa luar negeri juga kayak gitu. Untuk pemesanan bisa langsung lewat WA di nomor 085 225 390 878 dan bisa cek di Instagram kami Anissa Floris. Terus di Anissa Floris itu ada buket bunga asli, palsu, ada balon, ada buket jajan, dan ada banyak gift lainnya. Terus kalau untuk seserahan, untuk decoration, bisa cek di Instagram kami Anissa Seserahan dan Anissa Decoration. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa saksikan setiap hari Minggu jam 8 pagi di channel YouTube Shine Visual. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.